Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masyarakat Lampung Tengah khususnya Dapil 1, perkenalkan nama saya Sukarman SSI, alamat Kampung Ruktiarjo, Kecamatan Seputiraman. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kepada warga masyarakat Lampung Tengah khususnya warga Dapil 1, Kecamatan Gunung Sugih, Punggur, Kota Gajah, Seputiraman, Seputi Banyak, dan Wes Seputi, bahwasanya di 2024 ini nanti saya kembali dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk menjadi caleg di Dapil 1. Untuk warga masyarakat Kabupaten Lampung Tengah khususnya Dapil 1, di kesempatan yang ketiga ini saya akan melanjutkan program-program yang dulu telah kami kerjakan di tahun 2014 sampai 2019 yang menurut partai dinilai mempunyai manfaat untuk masyarakat banyak. Jadi ada 2 program unggulan yang akan kembali kami akan persembahkan untuk warga masyarakat Lampung Tengah khususnya Dapil 1. Yang pertama, saya akan melaksanakan program terkait dengan UMKM. Saya berkomitmen untuk membesarkan program UMKM melalui pemberdayaan kelompok. Melalui kelompok-kelompok yang sudah saya bentuk di tahun 2014 sampai 2019 dan kelompok-kelompok baru yang saat ini sedang dan telah kami bentuk. Kemudian tujuan kami sebagai wakil masyarakat, kami akan mencarikan orang tua asuh. Kelompok-kelompok yang sudah kami bentuk akan kami carikan orang tua asuh dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Karena kami menyadari sebagus apapun kelompok-kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, kalau nggak ada yang membackup dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat, kelompok-kelompok itu tidak akan mempunyai arti karena nggak akan dilirik dan susah untuk mengakses program-program dari tingkat kabupaten apalagi sampai pusat. Itu tujuan kami nanti, kelompok-kelompok itu akan kami bina, akan kami carikan orang tua asuh dari tingkat kabupaten sampai pusat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga melanjutkan program-program unggulan kami di periode sebelumnya. Ini yang pertama, konsep program lumbung pangan. Lumbung pangan, dari lumbung-lumbung pangan yang sudah kami bentuk di periode sebelumnya, ini sampai saat ini masih berkembang di masyarakat. Bahkan dari lumbung pangan yang saat itu kami kasih modal hanya sekitar 5 juta, sampai saat ini ada yang sudah menjadi 100 juta lebih. Kemudian untuk di periode 2024 sampai 2029 nanti, ini lumbung-lumbung pangan nanti yang ada akan kami perbanyak. Bahkan kelompok-kelompok UMKM yang kami bentuk nanti akan kami wajibkan mempunyai lumbung pangan. Lumbung pangan ini nanti akan kami mergerkan menjadi mikro perbankan, sehingga kedepannya kelompok-kelompok binaan kami, umumnya warga Lampung Tengah khususnya Dapil 1, terkait dengan kebutuhan dana, terutama saat menghadapi musim paceklik, musim tanam, nanti nggak akan tergantung dengan perbankan, bisa dipenuhi lewat mikro perbankan milik kelompok-kelompok yang bersangkutan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kelompok ternak. Kelompok ternak yang kami bina dulu. Ini kemarin kami berkunjung ke salah satu kelompok, ada yang sekarang populasi ternaknya sudah mencapai 146 ekor dari sebelumnya 22 ekor. Nah, ini kalau nanti dikembangkan di kelompok-kelompok ternak yang lain, nanti di Seputiraman khususnya Dapil 1 pada umumnya akan bisa menjadi lumbung ternak. Kelompok-kelompok ternak yang saat ini kami bina sudah memasuki tahapan mandiri. Bahkan sampai saat ini kami juga punya binaan kelompok ternak yang sudah bisa memproduksi pakan ternak sendiri, bahkan bisa menjual pakan ternak olahan sampai ke berbagai pulau di Indonesia. Terus berikutnya yang nggak kalah pentingnya,
program minimarket Kampung Sejahtera ya. Dulu di tahun 2014-19 ada sekitar 30-an. Tapi karena kurang termanajemen dengan rapi, ya, ini perkembangannya ini enggak sesuai dengan yang kami harapkan. Padahal minimarket Kampung Sederhana ini merupakan satu kebutuhan masyarakat. Dalam konsep M2KS minimarket Kampung Sederhana, itu semua kebutuhan anggota akan dipenuhi di situ. Sehingga nanti ada perputaran dana di dalam kelompok, di dalam M2KS, enggak keluar ke tempat yang lain. Nanti di 2024-2029 M2KS ini juga akan kami gencarkan kembali, bahkan tiap-tiap kelompok, tiap-tiap kampung yang ada kelompok akan kami wajibkan untuk mempunyai M2KS. Yang enggak kalah pentingnya program Lampung Tengah Hijau ya. Dari tahun 2015 sampai sekarang melalui Rumah Inspirasi saya mengembangkan program Lampung Tengah Hijau ya. Lampung Tengah Hijau ya. Kita membina masyarakat lewat pemberdayaan pekarangan masyarakat dengan konsep menghijaukan pekarangan, menghijaukan kampung, menghijaukan Lampung Tengah dengan program alpokatirisasi itu. Tanah-tanah yang kosong ya kita tanemin alpokat, masyarakat kita kasih bibit alpokat, kita bantu perawatannya. Dan nantinya kalau masyarakat nggak mampu karena hasil dari panen alpokat sudah sangat banyak ya, kami juga sudah bermitra dengan perusahaan yang mau menampung panen alpokat jika nanti sudah nggak tertampung di internal Kecamatan Sebutraman ini. Itu juga sangat membantu masyarakat. Bahkan sampai saat ini tanaman-tanaman yang sudah kami bagikan di masyarakat dari tahun 2015 sampai sekarang itu sudah pada berbuah. Dari kelapa ya, alpokat, mangga, jambu dan sebagainya itu sudah pada berbuah. Masyarakat bisa menikmati hasilnya sampai saat ini. Nah, ini program ini ya, sangat dinantikan kembali oleh masyarakat agar nanti di 2024-2019 program ini kembali dilanjutkan. Bahkan di awal program pencalekan ini ya, saya sudah menyiapkan sekitar 21.000 batang alpokat ya, untuk nanti didistribusikan kepada masyarakat agar nanti 3 tahun ke depan, tahun 2028-29 alpokat yang kami bagikan di awal kampanye ini nanti sudah akan bisa membuahkan hasil. Terus program yang terakhir yang akan kami lakukan ini juga sangat dinanti oleh masyarakat manfaatnya. Dulu kami punya program jemput sakit untuk berobat. Ini program ini sepertinya sepele, tapi bagi masyarakat yang tidak mampu ini sangat membantu. Kami punya program di kelompok, jangan sampai ada anggota kelompok yang sakit dan meninggal dunia di rumah karena nggak mampu berobat. Lewat kelompok-kelompok di pemberdayaan ekonomi di UMKM yang kami bina ya, kami sampaikan program ini akan kami lanjutkan. Jika ada masyarakat yang sakit, segera hubungi kami. Kalau misalkan tengah malam jam 12 malam ke atas, kalau memang darurat bisa datang ke rumah kami. Kalau pintu gerbang kami tertutup, bisa lompat pagar untuk minta bantuan agar pasien warga masyarakat yang sakit yang nggak mampu bisa kami tangani, bisa kami antar ke rumah sakit yang terdekat. Ini beberapa program yang rencananya akan kami gulirkan di 2024 dan 2029 nanti. Jadi untuk warga masyarakat Lampung Tengah, jadi untuk mengawali program ini kami kembali membuka pendaftaran ini untuk menjadi warga binaan kami ya. Ini sampai hari ini sudah lebih dari 30 kelompok baru yang sudah kami bentuk ya. Ada satu kendala di masyarakat terkait pembentukan kelompok ya. Ini yang pertama, kendala birokrasi. Masyarakat sangat malas berurusan dengan birokrasi. Yang kedua, terkait dengan masalah pendanaan. Buat kelompok juga ada anggaran. Masyarakat malas untuk mengeluarkan anggaran. Dan yang ketiga, masyarakat akan mempertanyakan kalau kelompok itu sudah terbentuk, nanti nggak ada yang ngurusin, akan mubazir kelompok-kelompok itu. Hanya kami berikan solusi. Yang pertama, terkait dengan pembuatan kelompok ini akan kami buatkan
sampai nanti mempunyai badan hukum. Terus kemudian yang berikutnya akan kami bina dan akan kami carikan orang tua asuh dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat, sehingga kelompok nanti yang sudah terbentuk tidak mandul. Untuk warga masyarakat Lampung Tengah khususnya Dapil 1 nanti bisa menghubungi kami, bisa berkunjung ke kelompok-kelompok yang sudah kami bentuk. Kalau bahasa sekarang mungkin istilahnya rekam jejak kami di kelompok-kelompok di kampung-kampung yang sudah kami bina. Mungkin bisa Bapak Ibu sekalian lihat sebagai pertimbangan untuk bergabung dengan kami. Mudah-mudahan di 2024-2029 nanti masyarakat akan tidak salah memimpin wakilnya untuk duduk di DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Dan nantinya jika kami terpilih menjadi wakil Bapak Ibu sekalian di DPRD Lampung Tengah, mudah-mudahan bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan kami saat menjadi wakil Bapak Ibu sekalian di tahun 2014-2019. Jadi ini yang bisa kami sampaikan. Silakan pelajari kami, boleh datang ke rumah kami, boleh datang ke kelompok-kelompok yang telah kami bina. Kalau memang kami pas untuk menjadi wakil Bapak Ibu sekalian, silakan pilih kami di Partai PKS Dapil 1 nomor urut 2 Sukarman SSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.